Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore teman-teman pecinta tanaman rempah. Ya, mungkin video kali ini akan saya beritahukan mengenai pupuk. Ya, kadang ada yang bertanya pakai pupuk apa. Pengalaman saya khusus untuk kemukus itu kagak ngaruh pakai pupuk apa-apa. Yang paling aman dan multifungsi adalah ini. Ini adalah tanah lapisan teratas atau topsoilnya tanah yang saya kumpulkan dari penyiangan sekitar 10 meter. Hanya di sini kurang lebih dapatnya 1 karung. Kalau yang itu rumput. Nah, rumputnya kita ambil, terus tanah yang terkena atau ikut ke bawah cangkul ini saya kumpulkan. Nah, ini memiliki kandungan yang hampir sempurna dan sehat. Subur kalau tidak sehat jelas percuma. Contohnya kotoran kambing saat kita campur dengan tanah, kemudian buat penyemaian, pengalaman saya gagal total. Itu subur, belum tentu sehat. Nah, tapi kalau dengan tanah seperti ini bisa buat pemupukan atau juga bisa dipakai buat penyemaian. Nah, ini tinggal dicampur. Kalau mau buat penyemaian polybag, ini tinggal dicampur sama kulit padi yang masih mentah dan yang sudah lapuk. Syukur-syukur kalian mau mengukus terlebih dahulu kulit padinya agar mematikan jamur-jamur yang kemungkinan akan tumbuh. Nah, bila mana kalian mau langsung dipakai untuk pemupukan, ya setelah seperti ini rumputnya. Nah, karena ini musim hujan, jadi sangat bahaya apabila rumput kita taruh terlalu dekat dengan batang pohon dan yang lain-lain. Intinya karena apa? Tanah butuh sinar matahari untuk mematikan dan menyehatkan tanah itu sendiri. Nah, ketika kita tumpuk di lahan secara langsung, maka matahari tidak mampu menembus tanah dan itu menjadi sarang jamur. Nah, solusi saya ini akan saya masukkan ke dalam karung. Pengaplikasiannya ya setelah 2-3 bulan lah, intinya setelah ini menjadi kompos. Atau kalian bisa juga membuatkan ruangan di hutan, di kebun kalian. Misalkan ya, contohnya seperti itu atau seperti itu. Kalian bisa mengumpulkan setiap kali penyiangan, pembuatan parit itu dilakukan secara teratur. Oke, mengenai aplikasi ini bisa suka-suka kalian. Nah, kalau saya seperti ini, nah ini rumput ya, rumput yang mengenai seperti itu saya potongin dulu, kemudian saya bersihkan, benar-benar bersih tanahnya. Ini kurang lebih ada 40 cm untuk usia seperti ini, jarak galiannya sama pangkal batang. Kemudian tanah yang tidak bercampur daun dan sebagainya saya naikkan. Ini tujuannya untuk membuang air nantinya. Nah, kemudian lakukan aplikasi tanah kerikan teratas ini di sini, di galian ini. Kalau sudah di sini, ini campur rumput seperti ini aman. Nah, itu cara pertama ya. Cara kedua, kalian bisa mengambil ini yang seperti ini, kemudian ditabur di sekitarannya, di sekitaran perakaran, karena mengingat akar kemukus itu jauh, jadi lihat saja kondisi di dalam lahan kalian. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini kan udah tinggi, kemudian nah ini agak cekung ya, agak cekung ke bawah, jadi bisa ditaruh di sini merata. Jangan
Maksudnya dilihat, misalkan aliran air dari sana ke sini, itu jangan di sini, sebaiknya di titik yang sana. Nah, ini yang kemarin buat bibit-bibit daun-daunnya. Ini saya taruh seperti ini, tapi agak jauh, ada 1 meteran. Nah, insya Allah aman kalau seperti ini, tapi alangkah baiknya jika ini dimasukkan saja dalam karung. Nah, seperti itu. Nah, ini tujuannya selain untuk memperindah atau memberi kenyamanan saat kita ke kebun, terus ini juga berfungsi untuk membuang air hujan tentunya. Kemudian fungsi berikutnya ini adalah sebagai sarana kantong ya, kantong kompos secara alami. Nah, kenapa saya bilang begitu? Karena ini parit nantinya akan ditumbuhi rumput. Parit yang ditumbuhi rumput secara otomatis rumputnya menghasilkan kompos. Sebagai contoh, nah ini yang sebelahnya, ini nanti saya kerik lagi pakai cangkul untuk membenahi parit dan mengambil tanah lapisan teratasnya, kemudian untuk menjadikan rumput-rumput yang terpotong ini sebagai kompos. Nah, ini kalau untuk media tanam, media polybag maksud saya, mohon maaf, ini sebaiknya diayak dulu. Karena apa? Memisahkan daun yang masih hijau seperti ini. Nah, ini nantinya saat proses pengomposan di dalam polybag, bila mana terbawa dan nempel ke stek, ini akan membahayakan. Diayak pakai kawat strimin, kemudian dicampur dengan kulit padi yang masih seger dan bisa dicampur dengan yang sudah lapuk. Bila kalian telaten, ya saya sarankan untuk telaten, itu kulit padinya dikukus dulu. Nah, kemudian ini memang sengaja saya uji coba karena mengingat cuaca ekstrim itu kok tanahnya terlalu banyak ya, terlalu basah. Ini nanti yang ini akan saya masukkan ke sini kurang lebih 4 bulan, nanti akan saya tanami. Dan kemungkinan saya akan uji coba dengan metode penanaman seperti ini, apakah itu efektif, dan untuk hasil kurang lebihnya nanti dilihat sambil berjalan. Apakah saat kemarau terlalu kering, apakah lebih bagus atau gimana, saya belum tahu. Ini masih uji coba. Nah, ini seperti ini tanah yang terlihat seperti ini aja masih kurang tuntas saat cuaca ekstrim. Nah, kemudian bila mana kalian itu melakukan penyiangan, memang saya sarankan tanah yang ini itu memang diambil atau dimanfaatkan kembali. Nah, ini dikeruk, dilempar ke daerah yang masih rendah ya. Nah, misalkan seperti ini untuk pengurukan, seperti ini, seperti itu akan bagus. Nah, seperti itu misalkan diuruk, itu akan sangat bagus. Namun kalau untuk pengurukan pada batang utama kemukus atau batang panjat, nah ini salah satu contoh yang berbahaya. Nah, ini. Nah, pengurukan pada batang kemukus seperti ini disarankan untuk tanah yang bersih. Nah, setelah yang menempel, intinya ya, yang menempel batang seperti ini tanah bersih, maka yang seluaran bisa menggunakan itu. Dan ini saya pernah uji coba tanah seperti ini, saya buat nyemai itu hasilnya jauh lebih bagus ketimbang tanah-tanah yang asalan terus dicampur pupuk kandang. Itu jauh lebih bagus yang tanah topsoil atau lapisan tanah teratas.
itu rekomendasi dari media tanam. Saya merekomendasikan tanah topsoil. Nah, bila mana kemukus itu akarnya sehat, kemudian tuntas, itu terlihat dari musim ya, saat musim tunas itu akan bertunas secara normal atau secara bagus. Nah, ini memang sengaja saya ulur ya, satu untuk mengambil perakaran yang lebih banyak, yang kedua ini mau saya pindahkan ke sini. Oke, ini bisa dibantu dengan seperti ini. Ini nanti terus diarahkan terus hingga menuju tajar ini. Oke, melenceng tadi. Nah, ini kalian manfaatkan aja. Nah, untuk yang itu rumput-rumput seperti itu bisa didiamkan di sana dulu. Kemudian setelah lapuk baru dikesinikan, bisa juga langsung karena ini sudah jauh ya, ini jauh dari pangkal pohon. Nah, seperti itu. Ini memang lagi dalam proses ini uji coba, tetap masih dalam tahap olah lahan. Oke, itu dia video pendek dari saya mengenai media tanam double pupuk buat kemukus. Nah, kita menggunakan limbah yang ada, tapi kita berusaha mencari yang sehat. Oke, terima kasih. Buat yang masih kurang paham, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan saya ucapkan semoga kalian sukses. Amin.